Oke, di video ini kita akan membahas tentang GHS, gerak harmonik sederhana. Check it out. Oke, apa itu GHS? Kalau kita bicara tentang GHS, maka kita akan bicara tentang gerak periodik. Yang gimana itu gerak periodik itu? Contohnya seperti ini deh. Atau yang ini. Atau yang ini deh. Semua contoh yang kalian lihat ini bergerak dengan bentuk gerak harmonik sederhana. Nah, di materi ini kita akan sajikan dalam dua video ya. Video pertama, di video ini kita akan lebih membahas tentang persamaan GHS serta besaran-besaran yang terkandung di dalamnya. Ini cukup banyak, mulai dari persamaan simpangan, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan persamaan energi pada GHS. Di video kedua nanti kita akan membahas tentang GHS pada bandul dan pegas secara lebih spesifik ya. Jadi ada dua video dan mungkin nanti satu contoh soal ya. Check it out. Oke, kita awali dari definisi GHS. GHS itu bisa diartikan sebagai gerakan bolak-balik suatu benda melalui satu titik acuan kesetimbangan benda ya, secara periodik. Bolak-balik deh, seperti contoh ini kan kalian bisa lihat ya, kedua benda ini, kedua sistem ini bolak-balik ya secara periodik melalui titik setimbang. Titik setimbang itu adalah titik ketika dia dalam keadaan diam ya. Nah, untuk memahami persamaan GHS, kita ambil satu contoh ini pegas ya, yang sedang bergerak naik turun. Bayangkan misalkan pegas ini kita susun banyak, ada yang naik, ada yang turun secara periodik dan secara beraturan. Maka kalian akan lihat gerakan dari tiap-tiap partikel yang menempel di pegas itu akan membentuk seperti sinusoidal ya. Seperti gambar inilah ya, kurang lebih. Nah, dalam ilmu matematika, bentuk grafik yang seperti ini bisa dihasilkan oleh suatu fungsi sin atau fungsi cos. Makanya persamaan GHS itu biasa diwakili oleh simbol Y, itu diwakili oleh persamaan A sin theta, di mana tetanya adalah sudut fase. Dan theta itu dipengaruhi oleh faktor waktu ya. Karena itu theta adalah omega kali T. Omega itu adalah frekuensi sudut. Dan persamaan akhir dari GHS itu biasanya dituliskan dalam bentuk Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini ya bentuk persamaan dari gerak harmonik sederhana. Kalau kalian lihat di sini ada faktor A, di situ A adalah amplitudo. Amplitudo itu kalau kalian lihat adalah posisi dia terjauh ya dari titik setimbang. Jadi ini adalah nilai amplitudonya nih. Sementara kecepatan sudut itu omega ya. Ingat juga bahwa omega itu kan punya hubungan dengan frekuensi ya, 2pi kali F ya. Ingat di materi gerak melingkar, theta 0 di sini adalah fase awal ya. Kalau dia punya fase awal kita tambahkan. Kalau tidak ada berarti fase awalnya 0. Nah, untuk yang seperti ini fase awalnya dia mulai dari 0. Oke, nah dari sini kita bisa tuliskan ulang Y sama dengan A sin anggap saja fase awalnya 0 ya biar memudahkan kita, A sin omega T. Dan ingat di materi GLB ya, kita punya hubungan ya, ada persamaan posisi, terus ada persamaan kecepatan ya kan, dan percepatan. Nah, persamaan simpangan ini sebenarnya adalah persamaan posisi ya, persamaan posisi partikel pada setiap waktu. Jadi dari persamaan Y ini sebenarnya kita bisa mencari persamaan kecepatan dan persamaan percepatannya. Bagaimana caranya? Ingat ya, tinggal diferensialkan. Kalau kita punya persamaan posisi, kita bisa mencari persamaan kecepatan dengan cara diferensial. Kalau kita punya persamaan kecepatan, kita bisa mencari persamaan percepatan dengan cara diferensial. Jadi kita bisa menghitung persamaan kecepatan dan persamaan percepatan getar pada gerak harmonik sederhana. Nah, sekarang coba kita lihat persamaan kecepatan pada GHS. Tadi kita tuliskan dulu. Tadi Y itu sama dengan A sin omega T ya. Dan kita tahu kesamaan kecepatan itu V ya, biasanya didapatkan dari turunan dy terhadap waktu ya. Diferensial Y terhadap waktu. Nanti kalau kalian masih bingung bisa kalian pelajari coba di aturan turunan fungsi trigonometri ya di matematika. Turunan dari A sin omega T ya terhadap waktu. A ini kan variabel bebas, jadi bisa kita keluarkan saja, sehingga yang perlu kalian diferensialkan hanya diferensial terhadap waktu hanya fungsi sin omega T. Nah,
tinggal kita diferensialkan. Turunan sin apa? Turunan sin, diferensial dari sin adalah cos ya. Berarti ini sama dengan A kali cos omega T. Tapi ingat di sini ada faktor T juga, kita turunkan sekali lagi. Ini turunan berantai ya. Untuk fungsi komposisi, kalau kalian belajar matematika, turunan omega T terhadap waktu ya omega ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi fungsi V itu adalah A kali omega kali cos omega T ya. Ini adalah fungsi dari kecepatan getar partikel pada saat dia melakukan GHS. Nah, seperti yang telah kita pahami sebelumnya, kalau kita punya persamaan V, kita bisa mencari persamaan A. Kita tuliskan ulang coba ya. Untuk mencari V-nya tadi adalah persamaan kecepatannya adalah A kali omega kali cos omega T. Ini kita bisa diferensialkan untuk mencari persamaan percepatan, yaitu dV terhadap waktu, turunan V terhadap turunan waktu. Jadi ini kita turunkan A kali omega kali cos omega T, ini didiferensialkan terhadap waktu. Sama seperti sebelumnya, A-nya ini kan, A dan omega ini kan faktor bebas, tidak ada variabel T di situ, jadi kita bisa keluarkan mereka. Nah, tinggal diferensial dari cos omega T. Turunan dari sin tadi cos. Turunan dari cos itu adalah min sin ya. Coba nanti kalian pelajari lagi ya tentang ini di matematika, tentang turunan fungsi trigonometri. Nanti kalau bingung mungkin bisa Bapak bikinkan juga videonya, atau kalian bisa coba googling atau cari saja di mana ada informasi banyak ya, di YouTube ini banyak sekali informasi tentang turunan fungsi trigonometri ya. Kemudian turunan dari omega T terhadap waktu adalah omega ya. Jadi nanti hasilnya persamaan percepatan adalah min A omega kuadrat ya sin omega T. Oke. Ini adalah persamaan percepatan ya dari gerak harmonik sederhana. Oke, nah ini rangkumannya ya yang sudah kita pelajari tadi. Ini adalah persamaan untuk simpangan atau posisi. Ini adalah persamaan untuk kecepatan, dan yang ini adalah persamaan untuk percepatan pada gerak harmonik sederhana. Kalian bisa screenshot ini dan dijadikan catatan ya. Kita bahas satu subbab terakhir ya. Ini pada materi besaran-besaran GHS, yaitu energi pada GHS. Nah, ini sama ya sebenarnya dengan konsep energi yang kalian pelajari di bab 3. Jadi kalau kalian belum tonton, silahkan tonton dulu videonya tentang energi. Ada energi kinetik, ada energi potensial, dan energi mekanik. Ya, di sini juga sama pembahasannya. Energi kinetik di sini rumusnya apa ya? Sama juga. Energi kinetik mah ini aja ya, rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, karena di sini GHS, V-nya sini adalah kecepatan getar ya, kecepatan GHS yang tadi yang kita sudah turunkan. Apa coba? Ada yang ingat? Teng ya, ini ya, yaitu A omega kali cos omega T ya. Nih, tinggal kalian kuadratkan gitu. Jadi kalau kita tuliskan ulang setengah M, ini A kuadrat omega kuadrat ya, biasanya lebih dituliskan omega kuadrat dulu, A kuadrat cos kuadrat omega T. Boleh nggak A dulu? Boleh ya, ini kan perkalian. Kenapa dituliskan seperti ini? Karena di fisika M kali omega kuadrat itu adalah nilai dari K ya, konstanta pegas kalau dari pegas. Jadi energi kinetiknya adalah setengah K kali A kuadrat cos kuadrat omega T. Udah, ini adalah persamaan energi kinetik pada gerak harmonik sederhana. Oke, nah untuk energi potensial ini sama dengan energi potensial di pegas ya, yang di bab 3 bisa kalian lihat di LKS atau di video. Energi potensial itu adalah bukan yang MGH ya, MGH itu yang gravitasi. Ini setengah K kali delta X kuadrat ya, setengah KX kuadrat. Cuma karena di sini tadi X nya kita ambil dalam bentuk simpangan Y, bisa aja kita ganti dengan setengah K kali Y kuadrat. Tinggal kalian ganti persamaan simpangan yang tadi ya. Yang mana? Yang itu ya. Jadi setengah K kali A sin omega T. Ini dikuadratkan. Maka bentuk akhir dari energi potensial itu adalah setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, ini bentuknya hampir-hampir mirip ya. Kalau energi kinetik tadi setengah Ka kuadrat
cos kuadrat omega T. Kalau energi potensialnya setengah Ka kuadrat sin omega T, sin kuadrat omega T. Nah, terakhir energi mekanik. Ya udah, kan energi mekanik itu apa? Penjumlahan kan? Penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Ya, sama mana-mana energi mekanik itu selalu ini. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja. Energi kinetik kan tadi adalah setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Kalau energi potensial yang ini tadi ya, yang barusan itu setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Jadi ini kan cos kuadrat sin kuadrat setengah Ka kuadratnya bisa difaktorkan, setengah Ka kuadrat ya cos kuadrat cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T. Ini di aturan trigonometri itu nilainya sama dengan 1. Nah, sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T itu sama dengan 1 ya. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1. Ya sudah, jadi energi mekanik itu simpel sekali, yaitu adalah setengah Ka kuadrat ya. Paplak, dah selesai. Oke, nah ini adalah rangkuman akhir dari materi yang sudah kita pelajari, mulai dari persamaan simpangan, persamaan kecepatan, percepatan, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Cukup banyak ya, jadi ini tolong dipelajari lagi, diulang-ulang, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Oke, terima kasih.